janda mandi, Tuhan kalian yang harus menebusnya. Dan ini dikatakan agama kasih. Jadi, bro, kami di sini tidak mewajibkan Anda pintar. Kami di sini tidak mewajibkan Anda paham. Tapi, masa Anda tidak sampai berpikir seperti ini? Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak untuk mati menebus penjahat yang notabenenya tidak tertebus semuanya. Kecuali Tuhan Anda turun ke dunia, mati menebus dosa, tidak ada lagi manusia yang berbuat jahat. Saya jadi Kristen. Tapi pada faktanya, bahkan Tuhan pun sudah mati. Apa yang terjadi? Perang salib. Perang atas nama salib. Apa yang terjadi? Kolonialisme. Mengajarkan ajaran Kristen membawa gospel. Menjajah Malaysia, menjajah Indonesia. Apa misi? 3G, Golden, Gospel, Glory. Siapa yang membuat doktrinnya? Bula kepausan. Bula kepausan. Apa doktrinnya? Kalau ada negara yang tidak dihuni oleh Kristen, boleh dieksploitasi dan dimusnahkan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Kristus ini. Makanya ada asimilasi paksa Kanada. Makanya terjadi asimilasi paksa Afrika. Terjadi genosida, suku aborigin, suku Indian. Pelakunya siapa? Kristen Islam. Iya. Jadi, berpikir brother, kalau Anda adalah manusia yang bukan 100% kera, berpikirlah dengan keras. Tidak mungkin orang yang berpikir sama dengan orang tidak berpikir. Tidak mungkin orang belajar sama dengan tidak belajar. Belajarlah, berpikirlah. Kami tidak suruh kau jadi Islam. Tapi setidaknya kalau kau mau jadi Kristen, jadilah Kristen seperti Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Siapa Tuhan menurut Yesus? Kami tidak suruh kau jadi Islam, no. Karena kami tidak boleh mengajarkan agama kami kepada orang yang sudah beragama. Kami hanya menyeru kepada kalian yang musyrik kepada Tuhan. Kami hanya menyeru kepada kalian yang kafir kepada Allah. Berpikirlah. Apakah betul kamu percaya Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak untuk mati disiksa 3 hari, ditelanjangi, diseret, dipermalukan? Bukankah katanya begitu besar kasih Allah kepada manusia? Manusia mana? Manusia mana yang setelah ada Tuhan mati tergantung di kayu salib langsung berubah menjadi baik, tidak pernah jahat? Manusia mana itu? Jadi astagfirullahaladzim. Inilah kenapa kalian masuk neraka jahanam. Kalian menghina Tuhan sejadi-jadinya. Kalian merendahkan Tuhan. Kalian percaya Nabi yang mulia itu, pada saat bersamaan dia dimuliakan Tuhan, kalian percaya dia dikutuk oleh Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 13. Kalian percaya Tuhannya Bani Israel yang memerintahkan untuk melaksanakan hukum Taurat, ternyata itu memberikan kutuk. Ternyata Taurat kutukan. Baca Al-Quran. Taurat adalah cahaya dan petunjuk. Inilah kenapa kalian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman kalian berimplikasi kepada penghujatan terhadap Tuhan. Wajar kalian masuk neraka jahanam. Dulu saya masih merenung dulu. Apakah Allah itu kejam sekali? Kenapa Allah membiarkan orang-orang Kristen ini masuk neraka jahanam? Bukankah Allah yang menciptakan? Tapi ternyata pantas kalian masuk neraka jahanam. Begitu banyak kejahatan yang kalian lakukan. Di dalam Islam itu, Allah itu, di dalam Islam itu Allah dah berjanji ya, selain Islam pasti masuk neraka tu ada ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksud saya ada tak ancaman daripada Tuhan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Ya, Allah berfirman berulang dalam Al-Quran. Ya, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas. Ini indah sekali narasi dari sang pencipta alam semesta ini. Ya ayuhan nas, wahai kradel, sembahlah Robmu yang telah menciptakanmu, supaya kau bertakwa kepada Tuhan itu, bukan so akrab dengan Tuhan. Sembahlah dia. Lalu kemudian apa kata Allah? Orang kafir itu hanya akan mendapatkan kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Terbukti kalian merendahkan ras manusia dengan mempertontonkan bahwa kalian tak lebih seperti kera yang bersuara berbunyi tapi tak ada makna. Bahkan kalian pun tak ngerti dengan apa yang kalian ucapkan. Al-Quran sudah sampaikan itu. Orang musyrik, orang kafir itu finnar. Ancamannya neraka ya? Jelas. Ntar tanya terima chat dulu. Lanjut.
Mending kamu bertanya saja. Uni saya tak tahulah, tapi Uni memang ada kelas lah. Memang ada punya kelas lah. Saya memang salute, respect lah. Memang ligit. Ya, mudah-mudahan pengakuan kamu itu membuat kamu berpikir, saya tak peduli dipandang orang berkelas kah, jelek kah, apakah pesundal kah. Yang paling saya harapkan dari apa yang saya lakukan ini adalah ada orang yang berpikir ketika dia tidur. Ada yang berpikir ketika dia makan. Ada yang berpikir ketika dia sedang nyetir mobil, apakah betul yang saya jalani ini? Dia berpikir, dia mengingat Sang Pencipta itu. Pada saat aku berbicara bahwa Sang Pencipta itu berkuasa, tapi aku juga percaya Pencipta itu juga lemah. Apa kalian berpikir Tuhan kalian butuh kelamin? Astagfirullahaladzim. Saya tidak butuh pujian dari Anda, karena pujian dari orang yang ilmunya di bawah saya itu bukan pujian. Itu bukan hal yang saya butuhkan. Tapi berpikirlah saudaraku, biar apa yang kami ucapkan ini tidak sia-sia. Berpikirlah, apakah betul Tuhan yang mampu mematikan, menghidupkan, menciptakan harus mati untuk menebus dosa manusia? Bukankah dia gampang menghapuskan? Lukas pasal 7 nomor 36. Apa kata Yesus kepada perempuan sundal? Wanita ini, pesundal ini diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Artinya Yesus menyampaikan ampunan Tuhan yang mengutus dia, karena dia berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus menyampaikan firman Tuhan bahwa perempuan itu diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Bukan karena dia percaya Yesus mati di tiang salib, karena pada waktu itu Yesus belum mati di tiang salib. Ya Bu, memang Kristen itu ajaran kasih Bu. Maka Tuhan menciptakan alam dan seisinya ini kerana kasih. Oke, bagaimana cara mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia menurut ajaran Yesus? Dan tak tahu dah ni, tak tahu. Why you silent? Why you silent? Kalau you tanya sama I, macam mana mengasihi menurut ajaran Islam, I sangat mudah untuk menjawab. I punya dalil. Rasulullah SAW berkata, mukmin, wait, listen. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat hadis, Muslim yang baik, mukmin yang baik adalah mukmin yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Satu. Lalu bagaimana Muslim yang baik? Muslim dan mukmin yang baik salah satunya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Lalu bagaimana berkasihi? Mengasihi itu maksudnya barang siapa yang mengasihi dia akan dikasihi. Bagaimana implementasi kasih dalam Islam? Salah satunya adalah bersedekah. Ada nggak di ajaran di Kristen bersedekah? Kamu kalau cuma ngomong saja, saya cinta, saya sayang, tapi kamu nggak pernah transfer pacarmu, diludahi kamu sama pacarmu. Nggak ada guna. Kalau kamu cuman bilang saya sayang sama kamu, itu cuman omon-omon. Kanda ingat ya Kanda? Nah, jadi kalau cuman bicara saja itu nggak ada guna. Implementasi. Makanya di Islam itu aku percaya kepada Allah. Apa buktinya? Kami sholat, kami berpuasa, kami bayar zakat. Tapi kalau cuman bilang bahwa aku mencintaimu, tidak peduli dengan perilaku yang kau cintai, tidak peduli dengan sikap orang yang kau cintai. Oh, orang yang kau cintai jalan ke klub malam, biarin aja lah, suka-suka dia. Berarti kau tidak cinta. Kau cuman ingin dia menjadi milikmu. Mungkin kau cuman butuh tubuhnya. Catat itu Kanda, catat. Catat Kanda. Catat itu Kanda. Kalau enggak tak tinju nanti Kanda. Dengar Kanda baik-baik ya. Kalau mencintai seseorang itu karena Allah dan bahkan mencintai Allah, bagaimana implementasinya dalam Islam? Kata Allah ya, Allah memberikan salah satu riwayat hadis qudsi. Kalau kami menjenguk orang sakit, itu perumpamaannya, nilai pahalanya seperti menjenguk Allah sakit. Bukan berarti Allah sakit. Artinya sama seperti kami berhadapan dengan kami. Bagaimana coba kalian pikirkan. Bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya yang mencintai hambanya yang lain. Itu. Nah sekarang kutanya, ketika kalian diperintahkan Yesus,
Kasihilah dirimu sebagaimana, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri dalam Kristen? Yang saya tahu di Kristen diperintahkan pikul salib. Hamba-hamba, patuhlah kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga yang bengis. Ini mengasihi diri sendiri. Babak belur. Ya, perempuan gak boleh minta cerai walaupun udah ditabok, dihantam, ditusuk depan belakang. Gak boleh minta cerai. Ini mengasihi diri sendiri. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ini mengasihi diri sendiri. Ini namanya mati, bunuh diri. Lalu seperti itulah kalian memperlakukan orang lain karena perintahnya. Kasihi orang lain seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, bahkan dirinya sendiri, tidak boleh jadi pengikutku. Inilah ajaran kasih kalian. Benci dirimu sendiri, maka perlakukanlah orang lain seperti kau memperlakukan dirimu. Bagaimana memperlakukan dirimu? Benci diri sendiri, pikul salibmu, siksa dirimu. Inilah Kristen. Dalam Islam tidak diizinkan oleh Allah kami menzolimi diri kami sendiri. Tidak diizinkan. Kenapa? Karena Allah mencintaimu. Makanya orang yang bunuh diri itu akan kekal di neraka. Makanya orang-orang yang menzolimi diri sendiri itu akan dimurkai oleh Allah. Bahkan mohon maaf, seandainya kalian mohon maaf, kotor sekali ini, kalian masturbasi sendiri tanpa dilihat oleh orang banyak, kalian sedang zolim kepada diri kalian. Apa maksudnya? Karena kita sedang merendahkan diri kita dan Allah tidak suka. Allah meletakkan diri kita mulia. Ini Islam. Tapi tidak begitu langsung Allah bunuh seperti Onan. Tembak luar langsung mati. Nggak gitu juga Tuhan kami. Karena Tuhan kami tahu bagaimana kami ini pasti hilaf, pasti salah. Makanya diberi solusi. Apa itu? Bertobatlah hambaku. Di agama kalian diajak bertobat nggak? Ada. Ngapain bertobat toh Tuhan kalian mati menebus dosa kalian di tiang salib? Kalau memang pada akhirnya kalian bertobat, ngapain Tuhan kalian mati di tiang salib, saudaraku? What for? Nah, bahasa Inggris aku kan. Apa gunanya? Uni bertanya boleh tak? Kalau Kan dari tadi pun bertanya saja. Kalau Islam mengajarkan kasih, kenapa ada di satu hadis? Tapi saya tak tahulah sahih ke tak Ada macam ni lebih kurang bunyinya. Di akhirat kelak ada orang Nasrani dan ada orang Islam. Orang Islam ni dosanya setinggi gunung. Dosanya tu diambil dan dilemparkan kepada orang Nasrani itu. Dihukumkan atas salahnya orang Islam itu kepada orang Nasrani itu. Kapan itu terjadi? Di akhirat nanti. Ya, orang Nasrani ini sudah diberi peringatan belum? Oh, tak tahu saya. Orang Nasrani, orang Yahudi sudah datang kepada mereka Rasul. Mereka masih ingkar. Andai pun kami seluruh umat Islam tidak ada, andai pun seluruh umat Islam tidak ada yang berdosa, mereka tetap masuk neraka. Artinya ini bukan metode tumbal di mana dosa orang lain diberikan kepada orang yang tidak berdosa sama sekali, lalu orang itu mati menebus dosa. No. Nasrani dan Yahudi tanpa dosa saya pun mereka tetap masuk neraka. Nasrani dan Yahudi tanpa dosa seluruh umat Islam pun mereka tetap masuk neraka kalau mereka ingkar kepada Allah. Jadi itu bukan sistem tumbal, tapi di mana dalam pemahaman para ulama, Allah ketika menciptakan sesuatu itu tidak mungkin sia-sia. Maka ketika Allah menciptakan surga dan neraka pasti penghuninya ada. Gak mungkin Tuhan itu salah prediksi. Contoh seperti Bang Zuma. Misal saya ilustrasikan macam ini, mungkin awak paham nih. Jadi ketika Bang Zuma adalah seorang pengusaha dari properti, dia buatlah di tanah lahannya sendiri rumah sekitar 100 rumah. Menurut kamu Bang Zuma tahu nggak kalau rumahnya ini pasti kebeli atau tidak sebagai manusia? Tentu dia tidak tahu. Tapi ketika Allah menciptakan neraka dan surga, masa Allah tidak tahu bahwa nanti surga ini akan kosong atau surga ini akan kosong? Tak mungkin. Pasti Allah sudah tahu berdasarkan pengetahuan Allah yang melampaui ruang dan waktu bahwa surga dan neraka pasti ada isinya. Maka yang terjadi itu apa? Tukar tempat. Kalian yang Nasrani ini, yang tadinya harusnya kalian secara duniawi, harusnya kalian menempati neraka karena kalian pindah mu'alaf, kalian berpindah tempat. Seharusnya kalian itu terdaftarnya misal di neraka misalnya.
Atau sebaliknya begitu. Kami ini sudah ada kapling tempat-tempatnya di neraka. Setiap neraka itu sudah ada tempatnya. Karena setiap manusia ini pasti ada salahnya. Cuman kami diselamatkan oleh Allah karena iman di dalam hati kami. Maka kalau dosa kami itu diampuni oleh Allah. Setelah diampuni dosa kami oleh Allah, maka yang mengisi tempat neraka itu adalah orang Yahudi Nasrani yang sudah ingkar kepada Allah, yang walaupun ada dosa kami, tidak ada pun dosa kami, tetap mereka di neraka. Tukar Tetap di tempat. neraka. Ya, jadi Iya. tidak ada ceritanya Nasrani dan Yahudi itu, ya. Mereka itu walaupun Bang Palopo ini tidak berdosa sekalipun, Bang Palopo tidak bawa dosa, seluruh umat Islam tidak bawa dosa. Yahudi dan Nasrani berada di tengah, kita berhadapan-hadapan nanti. Nah, kami tidak bawa dosa, ternyata kami cuma bawa pahala semuanya. Kalian pikir kalian tidak masuk neraka, tetap masuk neraka. Jadi bukan berarti Allah itu zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lah memang kalian udah tempatnya di neraka, ya tetap di neraka. Cuman kalian ditambahkan dosa kalian bertubi-tubi. Kenapa? Saya kasih ilustrasi. Kenapa dosamu nanti lebih banyak daripada orang Kristen yang lain yang tidak masuk komal ini? Kamu tahu gak kenapa? Kamu sudah mendengarkan informasi dari kami sudah berikan kamu ilmu, tapi kamu kukuh untuk menolaknya, menentang akalmu, menentang nalurimu, menentang hati nuranimu. Maka kamu lebih banyak dosanya nanti, karena kamu sudah tahu tapi kamu menolak kebenaran itu. Bahkan Allah mengampuni orang yang bahkan kelakuannya dari ketidaktahuan. Allah maklumi itu. Makanya yang disebut dengan kafir itu orang yang sudah mendapat risalah kepadanya lalu dia tolak, makanya dia kafir. Kalau tidak, dia namanya adalah ahlul fatrah. Orang yang di pedalaman. Tapi saya pokoknya ini kena masuk kerja nih. Bos sudah WhatsApp. Terima kasih ini. Aku keluar perangkat. Saya ingin belajar lagi nih nanti. Iya, nanti belajar lagi bos ya, sudah WhatsApp. brother. Aku Belajar keluar lagi, perangkat, belajar lagi. balas WA bentar nih. Tapi Uni memang buat berkelas Uni. Kalau kamu Terima kasih juga, memang Bang tertarik Kakak ingin Bible tanya sama jawab. Bang Papi. Iya. Ya, jadi Cradle, kalau kamu memang tertarik untuk lanjut kita diskusi tentang agama saya, khusus untuk Iya, agama saya Islam suka saja, banget. silakan naik ke sini. Insya Allah saya hanya ini, saudaraku, saya tidak kenal kamu ya, kamu tidak kenal saya, kita tidak saling kenal. Saya tidak ada kontribusi buat hidup kamu pun juga seperti itu. Tapi saya diberikan empati oleh Allah. Saya tidak mau ada saudara saya yang menjadi bahan bakar api neraka. Saya melakukan ini karena saya cinta kepada ciptaan Allah yang berjenis manusia ini. Karena sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan di Islam diperintahkan malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Kamu Bani Adam, kamu dicintai Allah. Hanya saja kamu dilahirkan secara natural dari rahim Kristen, ya karena Allah mencintai kamu. Sepanjang hidupmu menjadi Kristen, bisa jadi dosa besar kamu lakukan pada waktu itu, tapi kasih sayang Allah, bisa jadi kamu mu'alaf, Allah ampuni dosa itu. Maka kamu termasuk orang beruntung. Maksudnya apa? Amin, Kami amin. ini kalau dipikir-pikir itu sedih, ya. Kenapa kami sangat sedih? Amin. Saya dari kecil sudah Islam, sudah ditanggungkan kepada saya dosa secara syariat, sudah diberikan beban dosa ketika saya sudah balik. Artinya kalau dihitung-hitung, seandainya kamu mu'alaf, kamu seperti bayi baru lahir. Sementara saya mempertanggungjawabkan dosa saya ketika saya mulai balik, dan saya tidak tahu berapa banyak dosa saya. Makanya saya katakan orang-orang mu'alaf itu adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi. Ketika mereka mu'alaf di usia mereka yang sudah melalui kejahatan-kejahatan, Allah ampuni bayi baru lahir. Makanya Allah itu Tuhan yang maha adil. Jangan bersedih lahir dari rahim Kristen, karena itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kamu rubah. Yang bisa kamu rubah adalah apakah kamu mati dalam keadaan benar atau mati dalam keadaan salah. Selamat bekerja, sehat selalu, salam toleransi, jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang banyak, jangan lupa tidur yang cepat ya. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan kamu berguna buat peradaban. Wah, hebat sangat. Banyak dapat belajar. Terima Iya, kasih iya. semua. Alhamdulillah. Saya turunnya. Oke, Terima Kredi ya. kasih. Salam sehat ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi memang tentang hadis itu selalu di framing. Jadi kalau di Islam itu teman-teman yang di bawah itu Tuhan Maha tahu. Jadi ketika orang Nasrani Yahudi katanya akan tidak seperti itu pemaknaan hadis itu. Jadi kalau di Islam memang sudah ada coupling ya. Jadi contoh ini ya. Ini saya dalam keadaan posisi Islam sekarang ya. Saya udah ada couplingnya itu di surga ya. Tapi yang namanya perjalanan hidup ya, contoh ini kayak Pendi Aceh kan, awalnya dia sudah punya coupling, lalu dia murtad gitu loh, lalu dia murtad. Nah ini couplingnya ini dia dicopot. Nah diberikan kepada orang kafir yang masuk menerima Islam, jadi tertukar gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi Allah itu maha sempurna dalam mendesain gitu loh.
Jadi sudah ada coupling-coupling tertentu. Nah, contoh nih tadi ya kan teman-teman ya, dia kan dalam keadaan kafir tadi bang ini. Tetapi insya Allah dia mendapat hidayah. Nah, couplingnya si Pendi Aceh ini yang tadinya di sorga, itu diambil sama dia yang tadi ini, diambil menempati couplingnya Pendi. Pendi masuklah kau di neraka. Seperti itu teman-teman. Gampang kok. Nah, begitu. Sesempurna itu ya. Allah mendesain itu. Oke, mungkin begitu nih ya. Gampang kok. Saya baca ulama memahami seperti itu. Iya. Gak sama yang di sebelah, nggak tahu apa, nggak tahu. Bagaimana nggak tahu ini? Bang Papi Gembala sapa dulu. Aku sambil kerja. Oke, Ornel, halo Ornel. Muslim Kristen. Kristen. Iya, selamat siang. Dari Katolik atau apa Protestan? Protestan bang. Oh, Protestan. Silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Ini kan apa kan Kristen face akal sehat ya? Betul. Nah, kalau kami Kristen itu selalu punya akal sehat, selalu mengampuni satu sama yang lain. Oh ya, mengampuni. Iya. Betul, kalau istri Anda diperkaus orang lain, Anda ampuni pada waktu itu juga? Oh, sudah sampai di tingkat itu. Nggak punya akal. Bukan tidak punya akal. Oh, laki-laki itu yang dipegang itu omongannya. Ya. Laki-laki itu yang paling dipegang itu omongannya. Kalau Anda mengatakan tadi bahwa kami mengampuni apapun, itu nggak ada batasannya. Tapi ketika saya tanya, istrimu diperkaos hari itu juga kau ampuni nggak pemerkodoknya? Kenapa langsung berubah jawabannya? Dimasukin apa kagak? Aduh. Nah, itu perbuatan keji ya. Kalau kita sebagai manusia kan kita punya iman kan lemah. Tergantung, harusnya begini Nil, tergantung masuk setengah apa masuk full itu. Dengan perbuatan mereka kan pasti ya kita marah, kita sebagai manusia biasa. Ajaran Tuhanmu gimana? Untuk manusia biasa atau untuk manusia yang luar biasa? Jangankan saya, kalian juga kalau seperti itu paling marah tuh. Berarti nggak mampu dijalankan ajaran itu. Berarti bukan untuk manusia biasa, untuk manusia luar biasa. Wah, nggak adil Tuhannya. Ajarannya cuma untuk manusia luar biasa. Guys, nggak ada akal. Berat. Berat memang ini. Kan berat. Berat apanya? Kau aja nggak konsisten kok. Mana ini? Iya. Coba kita telah baik-baik ya. Kita pelan-pelan. Saya tadi lagi nggak serius loh. Saya nggak serius saja. Kamu udah menunjukkan kalau kamu nggak ada akal. Apalagi saya serius nih. Saya belum fokus loh dari tadi. Saya sambil kerja loh. Coba saya serius nih. Pegangan yang kuat. Saya tanya sama Anda dulu. Apakah Anda pasti mengampuni semua kesalahan manusia kepada Anda? Ya. Macet. Tolong kendaraan dengan nomor polisi 1 Korintus 4:10 tolong digeser ke depan. Papi Gembalanya emang. Nanti Iba kalau seandainya mau tandem aku mau lihat kalau nggak sama loading, kalau nggak sama Papi Gembala ya. Sekali lagi pemilik kendaraan dengan nomor polisi boleh, 1 Korintus 4:10 silakan digeser. Yang penting Papi Gembala free job naik aja ke sini nggak apa-apa. Oh siap 863. Kalau saya bahaya Papi Gembala. Kalau saya spesialis tukang sapu itu. Siap. Sekali lagi pemilik kendaraan 1 Korintus 4:10 tolong kendaraannya diparkir dengan baik. Silakan. Memang Islam semua sama. Loh, apa ini? Ini apa ini? Kenapa langsung menjustifikasi Anda ini? Siapa Anda? Ya kalau kita membahas tentang kitab Muslim kan selalu dibilang penghujatan. Loh, bagaimana bisa tidak dikatakan menghujat? Sedangkan Anda membicarakan sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anda mengarang, tidak tertulis, kau katakan tertulis. Ya menghujatlah bodoh. Menafsirkan kitab orang, bahasa Arab nggak bisa. Sekarang ku tanya, kau bisa bahasa Arab nggak? Nah, tidak lah. Ya sudah, kalau nggak bisa berarti nggak bisa kau bicarakan kitabku. Kitabku dituliskan pakai bahasa Arab.
Beda Apa-apa kitabmu. Beda kitabmu. Kalau kitabmu dituliskan menggunakan bahasa Indonesia. Sudah dituliskan bahasa Indonesia, nggak bisa lagi kau pahami. Bodoh kali kalian ini. Yang nggak tahu bahasa Arab, tetapi tidak tahu Jangan Iqbal salah deh, itu bukan bodoh, belum pinter. Oh iya iya, Coba sorry. Otnil. Maaf ya saudaraku Otnil ya, mohon maaf, mungkin ini agak nyelekit. Memang Iqbal ini dia sangat berapi-api menyampaikan kebenaran karena dia pengen orang cepet-cepet pinter. Nah kalau saya paham ya sedikit ya Bunda Gembel agak sedikit paham. Jadi bukan bodoh, belum pinter ya. Bukan jelek tapi belum ganteng. Jadi gimana? Bang Otnil ini tersakiti, nggak bisa bahas Al-Quran, tersakiti. Pengen bahas Al-Quran, ya udah belajar dulu bang, ya, biar bisa membahas Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu punya metode untuk mengkajinya. Kalau Bible tinggal baca doang bang, karena memang cuman menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Nah jadi abang tersakiti nggak bisa membahas Al-Quran. Ya bukan urusan kita. Ya kalau abang pengen menghujat nggak apa-apa, ikutilah cara Edis nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ditanya balik jangan nangis, ya. Menghujat. Oh gini Saya bang, bilang. menghujat itu definisinya adalah salah satu penghujatan adalah mengatakan Tuhan itu terkutuk. Kami tidak pernah mengklaim Tuhan itu terkutuk seperti yang kalian imani dalam Galatia pasal 3:13 itu penghujatan. Penghujatan yang kedua adalah ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia tapi dipaksa Tuhan harus jadi manusia. Ini baru penghujatan. Islam dikatakan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah. Kami tidak diizinkan mencaci sembahan selain Allah. Jadi kami tidak boleh menghujat. Kalaupun ada umat Islam nanti yang menghujat, maka kami itu kan selalu buka camp. Ya laporkan ke kantor polisi biar ketangkap. Karena kami wajib bertanggung jawab dengan apa yang kami omongkan. Kalau ada umat Islam yang ngakunya berjihad tapi akhirnya dia takut, ya berarti dia tidak serius jihadnya. Apakah Iqbal suka buka camp? Suka. Apakah Nurifah sering buka camp? Suka. Papi Gembala buka camp? Kami orang-orang yang jelas. Kami orang-orang yang jelas. Kami terdaftar bang. Jadi kami itu walaupun ada rosetan dalam lubang hidung kami nggak takut menyampaikan kebenaran. Daripada anda anak Tuhan kok ketakutan menyampaikan katanya kebenaran. Katanya punya roh Tuhan dalam dirinya. Masa kalah sama hamba Tuhan? Anak Tuhan takut sama hamba Tuhan? Bukan apa. Ada Tuhan dalam lubang hidungnya tapi takut dengan Tuhan, setan dalam lubang hidung saya. Gimana ini? Harusnya kalian itu setegar batu karang. Jangan kayak Petrus, aku akan mati untukmu Yesus. Tahu-tahu 3 kali mengingkari Yesus sampai ayam berkokok. Ini, Tuhan kami berkuasa, kami rela pikul salib. Orang Batak itu rasa takutnya telah ditanam di Danau Toba, digeruduk orang Islam. Tolong kawan-kawan, aku digeruduk. Apa itu bang? Apa itu? Kayak saya dong bang, dipanggil datang Bunda, sama saya bu mau tanya. polisi. Boleh saya tanya? Kan memang teman-teman Kristen di sini hanya kalau nggak ngerti, kalau awam tentang agamanya, apalagi pasti tentang agama kami awam dong. Kalau tidak mengerti apa-apa kan memang haknya cuma bertanya saja. Tapi kalau memang mengerti silakan buka camp kita diskusi kan gitu. Boleh saya mau tanya, Bunda? Kan barusan saya sudah bilang memang hak kalian itu cuma bertanya saja bang. Iya, boleh saya tanya, diberi waktu sementara saja. Bahkan memang bertanya hak kalian. Kok masih ditanya lagi? Ya memang bertanya aja bang. Muslim punya Tuhan atau tidak? Iya dong punya Tuhan kami. Yang Muslim yang percaya punya Tuhan itu siapa? Nabi Muhammad atau siapa? Semualah semua Muslim. Siapa Tuhan kalian? Allah. Allah atau Allah? Allah. Tertulis di situ Allah bukan Allah. Karena kau pakai bahasa Indonesia, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Dan kita kan di Indonesia, jadi harus pakai kata Allah dong. Iya Bukan- enak aja kau maksa-maksa orang tulisan nama Tuhannya bahasa Arab, kau paksa harus bahasa Indonesia. Kan aneh kau. Udah gila ini. Udah gila ini. Maka kau kitab pun dituliskan menggunakan bahasa Yunani, kau terjemahkan Iya. ke bahasa Indonesia. Ada-ada nih. Kok maksa ini orang? Tuhan kalian siapa lah? Nama Tuhan kami Allah, tiba-tiba di Indonesia jadi Allah gitu. Jadi nama kau Otniel, datang kau ke Sumatera Barat jadi Otnol nama kau. Marah mama kau sama aku. Potong babi kasih nama anak Otniel, tiba-tiba di Padang Otnol. Datang kau ke Ternate jadi Otnal gitu. Ada orang kayak gitu. Nama Tuhan dalam bahasa Arab adalah Allah, kau ganti jadi Allah. Hantu belau, ini kau nggak tahu diri. Udah ngambil kata-kata Allah, kau ganti lagi artinya. Kurang ajar itu namanya. Kuludai, buka mulut. Aku Mereka baik-baik tidak tadi tahu. melayan. Buka mulut. Tuh. Disuruh baik-baik bertanya malah menghina nama Tuhanku kau.
Aku keras-keras, baik-baik aku. Contoh tadi kawan kita Kristen tuh, sopan aku. Kalian minta kuludai, suka kali kau sama ludah kudusku ya. Disuruh bertanya malah. Kau pula yang menentukan kami harus pakai bahasa Indonesia nama Tuhan kami. Hantu belau. Terkutuklah kau di tiang salib. Sembarangan. Kanda jangan lupa ya Kanda. Kanda jangan marah-marah, nanti Kanda cepat tua. Katanya mau punya anak, makanya jangan cepat menua. Tapi Oten itu lucu loh, nih. Abis digituin besok naik lagi. Iya, sekali sama udah kudus bunda. Naik lagi. Iya, heran. Kalau gue sih udah ogah aja ya kan. Kalau itu besok naik lagi. Itulah mereka. Hei, lucu kawan-kawan kita Kristen ini. Kalau mau bertanya aja, menghujat kau depanku. Kuludahi mukamu nanti. Aku nggak sebaik itu. Kau pikir aku apabila ditampar pipi kirimu Rifa, berikan yang sebelahnya lagi. Kau tampar pipiku, ku tonjok lubang hidung kau. Keluar Tuhan dari hidungmu itu. Iya. Tonjok. Mentang-mentang aku kurus kau bisa, aku nggak berani nonjok orang. Ih, jambak orang pun berani aku. Paling hatinya aku dipijak orang. Halo Juliet. Halo nih, halo Bang. Salah pencet tuh nih. Salah pencet Bang. Oh ya, Islam ya? Iya. Iya Islam Bang. Ya, Assalamualaikum. Ini nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton unik Bang, jadi salah pencet. Nggak tahu kenapa nih. Waduh, berat saudara. Oke, saudara, terima kasih. Ada kejadian loh, banyak yang nonton Uniripa panci melayang loh. Yakin loh. Iya Bang. Waduh, nggak tahu ini kenapa nih Bang. Makasih Pak Juliet sudah mampir. Tanah udah laku Bang? Iya. Tanah udah laku. Makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.